Abu Ali Al-Hasan Ibnu Al-Hasan Ibnu Al-Haytham, yang dikenal sebagai Ibnu Al-Haytham atau Al-Hazan di barat, adalah seorang ilmuwan dari polimath dari era keemasan Islam yang hidup dari tahun 965 hingga 1040 Masehi. Beliau adalah seorang ahli fisika, matematika, astronomi, dan filsuf yang sangat berpengaruh, terutama dikenal karena kontribusinya dalam bidang optika. Ibnu Al-Haytham sering disebut sebagai bapak optika modern karena penelitiannya yang inovatif tentang cahaya dan penglihatan, yang menjadi dasar bagi banyak perkembangan ilmiah berikutnya. Ibnu Al-Haytham lahir di kota Basrah, sekarang di Irak, pada tahun 965 Masehi. Beliau tumbuh di lingkungan yang mendorong pencarian pengetahuan. Pada masa mudanya, beliau menunjukkan kecerdasan yang luar biasa dan minat yang besar pada ilmu pengetahuan. Beliau belajar berbagai disiplin ilmu termasuk ilmu fisika, matematika, astronomi, dan filsafat, serta ilmu-ilmu agama. Ibnu Al-Haytham menghabiskan sebagian besar hidupnya di Kairo, Mesir, di bawah pemerintahan dinasti Fatimiyah. Salah satu kisah terkenal dalam hidupnya adalah tentang rencana ambisiusnya untuk mengendalikan banjir Sungai Nil. Meskipun proyek ini tidak berhasil karena alasan teknis, peristiwa ini membuatnya tinggal di Kairo hingga akhir hayatnya, di mana kemudian beliau menghasilkan berbagai karya ilmiah yang luar biasa. Karya-karya beliau yang luar biasa adalah salah satunya Kitab Al-Manazir atau The Book of Optics. Ini adalah salah satu kontribusi terbesar Ibnu Al-Haytham berupa karya fenomenalnya dalam bidang optika, yaitu Kitab Al-Manazir atau The Book of Optics. Buku ini terdiri dari 7 volume yang membahas secara komprehensif tentang sifat cahaya, penglihatan, dan fenomena optik lainnya. Kitab Al-Manazir menjadi salah satu karya paling berpengaruh di dunia ilmu pengetahuan selama berabad-abad dan diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12 yang kemudian mempengaruhi perkembangan ilmu optika di Eropa. Sebelum Ibnu Al-Haytham, teori penglihatan didominasi oleh gagasan bahwa penglihatan terjadi karena cahaya dipancarkan dari mata ke objek. Dalam The Book of Optics, Ibnu Al-Haytham membantah teori ini dan menunjukkan bahwa penglihatan terjadi karena cahaya dari objek masuk ke mata. Beliau menyatakan bahwa cahaya memantul dari permukaan objek dan memasuki mata, memungkinkan kita untuk melihat. Teorinya ini dikenal sebagai teori emisi cahaya pasif dan merupakan dasar bagi teori penglihatan modern. Ibnu Al-Haytham juga melakukan eksperimen rinci mengenai refleksi dan refraksi cahaya. Beliau adalah orang pertama yang secara sistematis mengamati bahwa cahaya bergerak dalam garis lurus. Beliau mengembangkan kamera obscura atau lubang jarum sebagai alat untuk mempelajari perilaku cahaya, menunjukkan bagaimana cahaya masuk melalui lubang kecil ke dalam ruang gelap dan membentuk gambar terbalik pada permukaan di depannya. Inilah cikal bakal dari prinsip yang akhirnya mengarah pada penemuan kamera. Dalam penelitiannya tentang refleksi, Ibnu Al-Haytham juga mengembangkan hukum pemantulan yang menyatakan bahwa sudut pantul sama dengan sudut datang. Dalam kajiannya tentang refraksi, beliau mencoba memahami bagaimana cahaya membelok ketika melewati medium yang berbeda, seperti udara dan air, dan memberikan penjelasan ilmiah mengenai fenomena pelangi. Ibnu Al-Haytham adalah salah satu ilmuwan pertama yang menggunakan metode ilmiah secara sistematis dalam eksperimen ilmiahnya. Beliau tidak hanya mengandalkan spekulasi atau argumen logis, tetapi juga melakukan observasi dan eksperimen untuk menguji hipotesisnya. Metode ilmiah yang diterapkan oleh Ibnu Al-Haytham mencakup 1. Pengamatan dan pengumpulan data. Beliau memulai penelitian dengan melakukan observasi menyeluruh terhadap fenomena yang ingin beliau pelajari. Kedua, pembentukan hipotesis. Berdasarkan observasi, beliau menyusun hipotesis untuk menjelaskan fenomena tersebut. 3. Eksperimen untuk menguji hipotesis. Beliau kemudian melakukan eksperimen terkontrol untuk membuktikan atau menyangkal hipotesisnya. Dan keempat adalah analisis data. Beliau menganalisis data eksperimen secara rasional dan menguji konsistensinya dengan teori yang ada. Pendekatan yang digunakan Ibnu Al-Haytham dianggap sebagai pendahulu dari metode ilmiah modern dan sangat mempengaruhi perkembangan sains di dunia Islam maupun di Eropa. Di samping optika, Ibnu Al-Haytham juga memberikan kontribusi penting dalam bidang matematika, terutama dalam geometri dan analisis matematika. Beliau mempelajari geometri Euclid dan berusaha menyempurnakan beberapa konsepnya. Beberapa pencapaiannya dalam matematika meliputi masalah Al-Hazan,
Ibnu Al-Haytham mempelajari masalah optik kompleks yang dikenal sebagai masalah Al-Hazan, yang melibatkan penentuan titik pada cermin bola tempat cahaya akan dipantulkan ke mata pengamat. Ini adalah salah satu masalah pertama yang kemudian dikenal sebagai bagian dari geometri analitik. Kemudian integral. Ibnu Al-Haytham juga memperkenalkan metode untuk menghitung volume benda yang berputar di sekitar sumbu, sebuah teknik yang mirip dengan konsep integral dalam kalkulus modern. Pencapaiannya dalam matematika yang lain adalah sistem notasi matematika. Beliau menggunakan notasi dan metode perhitungan yang kompleks untuk menjelaskan teorinya, dan upayanya ini berkontribusi pada perkembangan notasi dalam matematika. Dalam astronomi, Ibnu Al-Haytham meneliti pergerakan benda-benda langit dan mengembangkan teori-teori yang memperbaiki pemahaman tentang alam semesta. Beliau mengamati bahwa teori astronomi yang ada seperti teori geosentris Ptolemaios memiliki kelemahan tertentu. Meskipun beliau tidak sepenuhnya menolak teori tersebut, Ibnu Al-Haytham berusaha untuk memperbaikinya dan mencari cara yang lebih rasional untuk menjelaskan pergerakan benda langit. Ibnu Al-Haytham juga menulis lebih dari 200 buku dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu filsafat, kedokteran, matematika, dan teologi. Salah satu karya filsafat yang terkenal adalah tentang kritiknya terhadap filsafat Aristoteles, di mana beliau menguji teori-teori Aristotelian berdasarkan bukti empiris. Beliau juga menulis tentang teologi dan epistemologi, di mana membahas tentang pengetahuan, logika, dan hubungan antara akal dan wahyu. Dalam filsafat, Ibnu Al-Haytham berpendapat bahwa pengetahuan harus diperoleh melalui penyelidikan kritis, dan beliau sering mengkritik penerimaan buta terhadap otoritas tanpa verifikasi. Pandangannya ini menunjukkan keterbukaan intelektualnya dan menjadi inspirasi bagi filsuf dan ilmuwan lain setelahnya. Ibnu Al-Haytham meninggal pada tahun 1040 di Kairo. Meskipun banyak karyanya yang hilang, pengaruhnya tetap hidup melalui karya-karya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan disebarkan ke Eropa pada abad pertengahan. Karyanya dalam The Book of Optics menjadi teks standar dalam ilmu optika di universitas-universitas Eropa selama ratusan tahun dan mempengaruhi ilmuwan terkenal seperti Roger Bacon, Johannes Kepler, dan bahkan Sir Isaac Newton. Beberapa aspek utama dari warisan Ibnu Al-Haytham meliputi perkembangan ilmu optika, yakni penelitiannya tentang cahaya dan penglihatan menjadi dasar bagi banyak penemuan dalam optika modern, termasuk prinsip-prinsip yang mendasari kamera dan mikroskop. Kemudian, pada metode ilmiah, pendekatannya yang berbasis eksperimen dan bukti menjadi model bagi ilmuwan setelahnya, terutama pada era Renaissance di Eropa. Dan kontribusi terakhirnya yang tercatat adalah pada filsafat ilmu. Pemikiran beliau tentang pentingnya bukti dan observasi dalam memperoleh pengetahuan mengilhami filsafat ilmu modern. Ibnu Al-Haytham dihormati sebagai salah satu ilmuwan terbesar dalam sejarah, dan pada tahun 2015 UNESCO menetapkan Tahun Cahaya Internasional untuk menghormati warisannya dalam bidang optika dan sains.